Gunung Everest merupakan nama yang akan langsung disebut pada waktu membahas tentang gunung terbesar di dunia. Namun apabila kita melihat berdasarkan sebuah riwayat, maka Jabal Khawf lah yang paling besar di muka bumi. Sebagai wacana perbandingan tentang betapa besarnya Gunung Khawf, maka gunung-gunung yang ada pada saat ini seolah hanya sebagai akarnya saja. Dapat dibayangkan apabila akarnya saja sebesar gunung-gunung yang terlihat jelas di bumi, maka betapa besarnya Gunung Khawf. Jadi bukan sesuatu yang aneh apabila Gunung Khawf disebut sebagai induk moyangnya para semua gunung di atas muka bumi. Misteri dan sejarah dari Jabal Khawf sering menjadi topik yang sangat menarik dalam khasanah Islam. Ya, Jabal Khawf digambarkan sebagai gunung misterius yang masih belum diketahui lokasinya hingga sekarang. Seharusnya dengan bentuk fisik yang begitu besarnya, seharusnya juga dengan gampang untuk menemukan Gunung Khawf. Apabila dipikir secara logis harusnya demikian, namun faktanya Jabal Khawf ini tak pernah ada yang tahu keberadaannya, seperti ada sebuah tabir penghalang yang menyelimuti, sehingga mata manusia tak mampu melihat Gunung Khawf. Disebut dalam berbagai kitab tafsir dan Al-Quran sejak berabad-abad lalu, Jabal Khawf masih menjadi salah satu misteri dunia, khususnya dalam tradisi Islam. Lantas, di manakah letak Gunung Khawf tersebut, dan mungkinkah Gunung Khawf tersembunyi di balik misterinya dan megahnya alam Nusantara? Percaya kepada yang gaib dalam Islam adalah keyakinan bahwa ada makhluk dan realitas yang tidak dapat dideteksi oleh panca indera manusia. Keyakinan ini merupakan salah satu prinsip dasar dalam teologi Islam, dan di dunia ini banyak yang mengandung perkara gaib seperti gunung yang bernama Jabal Khawf. Seperti yang telah disebutkan dalam surat Al-Khawf ayat 1, Khawf demi Al-Quran yang mulia menurut apa yang diriwayatkan dari sebagian ulama salaf adalah nama sebuah gunung. Riwayat ini bersumber dari cerita-cerita kaum Bani Israel lalu diambil oleh sebagian ulama karena adanya pembolehan mengambil riwayat dari mereka menyangkut hal-hal yang tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat pula didustakan. Dalam kitab tafsir As-Sawi juga disebutkan bahwa Jabal Khawf merupakan suatu gunung yang mengelilingi luasnya bumi, terbuat dari zamrud hijau yang menyebabkan langit berwarna hijau. Gunung Khawf ini gaib yang berarti tidak bisa terlihat orang awam. Hanya orang pilihan saja yang bisa melihatnya. Diceritakan bahwa Raja Zulkarnain pernah bertemu dengan Gunung Khawf dan pertemuan tersebut membuat Raja Zulkarnain ingin mengetahui lebih banyak tentang rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Zulkarnain bertanya kepada sebuah gunung, "Siapa Anda?" Gunung itu pun menjawab, "Aku adalah Khawf." "Gunung apa yang ada di sekitarmu?" "Itu adalah bukit dan tidak ada kota di dalamnya selain perbukitan. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menggoncangkan bukit itu, maka akan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memerintahku untuk menggoyangkan badanku. Seketika itu juga bukit-bukit akan ikut berguncang dan bumi juga ikut berguncang." Seorang tabi'in yang berasal dari Yaman, yang bernama Ka'ab al-Akbar, mengisahkan sebuah pandangan yang sangat mendalam mengenai sebuah proses penciptaan gunung-gunung di muka bumi. Ka'ab al-Akbar menggambarkan tentang bagaimana proses pada waktu Tuhan dalam menciptakan bumi. Tuhan perintahkan angin untuk mengocok air, dan dari berbagai kekacauan dan gejolak air inilah muncul kekacauan baru dan gelombang-gelombang besar yang merebak. Kemudian selanjutnya dengan perintah Tuhan, gelombang-gelombang tersebut menjadi diam dan mereka membentuk berbagai gunung-gunung. Menurut keterangan dalam surat Al-Anbiya ayat 31, gunung-gunung ini berfungsi sebagai pasak bumi yang menahan bumi agar tetap stabil dan tidak guncang. Ibnu Abi Al-Dunya dan Abu Al-Syaih meriwayatkan lebih jauh lagi dari Ibnu Abbas bahwa gunung khusus yang disebut Jabal Khawf ini memiliki peranan penting bagi bumi dan seisinya. Gunung Khawf terbentang mengelilingi dunia dengan akar-akarnya yang terbuat dari batu sebagai tempat bumi berpijak. Pada saat Tuhan ingin mengguncang sebuah kota, maka Tuhan akan memerintahkan Gunung Khawf untuk mengguncangkan akarnya yang berada di kota itu sehingga menyebabkan terjadinya gempa bumi. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa Gunung Khawf bukan hanya sebuah gunung yang biasa, namun merupakan sebuah pegunungan zamrud yang mengelilingi bumi tempat dua sisi langit berpijak. Dengan demikian Gunung Khawf tidak hanya sebuah mitos belaka, melainkan sebuah simbol dari sebuah keteraturan kekuasaan dan keagungan Tuhan dalam terciptanya alam semesta. Pada malam Isra Mi'raj, sebuah peristiwa agung, ketika baginda Nabi Muhammad SAW diangkat ke langit untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau melihat berbagai keajaiban yang tak terhitung jumlahnya, yang salah satunya adalah Gunung Jabal Khawf. Dalam pandangan Nabi Muhammad SAW, Jabal Khawf terlihat bagaikan padang perak mengkilat
yang luas, berdiri kokoh dan menjulang tinggi. Dan lebih jauh dari Gunung Jabal Khawf terlihat 70 gunung lainnya yang kurang lebih sama megahnya. Di balik kebesaran Gunung Jabal Khawf tampak berbagai kota yang dihuni oleh makhluk yang terlihat seperti manusia. Mereka segera mengenali Nabi Muhammad SAW dan dengan hangat mengucapkan salam dan hormat. Mereka memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah mempertemukan mereka dengan Rasulullah dan dengan segera menyatakan keimanannya pada beliau. Pada saat Nabi Muhammad SAW bertanya mengenai asal-usul mereka, terungkaplah bahwa mereka merupakan keturunan Bani Israel yang hidup setelah wafatnya Nabi Musa alaihissalam. Selanjutnya kisah mereka diawali dengan kericuhan dan konflik yang terjadi di antara Bani Israel pasca wafatnya Nabi Musa alaihissalam. Konflik begitu dahsyat sampai merenggut korban nyawa 43 orang nabi dari Bani Israel. Mereka yang masih bertahan hidup adalah orang-orang yang imannya masih utuh dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon perlindungan dari berbagai bencana dan ancaman terhadap akidah mereka. Pada saat doa mereka mencapai puncaknya, tiba-tiba tanah di hadapan mereka retak dan merekah. Menelan mereka masuk ke dalamnya, kemudian mereka terperangkap di dalamnya selama 18 bulan. Pada suatu kesempatan mereka akhirnya dapat keluar dari sana. Mereka menemukan diri mereka berada di suatu tempat yang baru, yaitu di sekitar Gunung Jabal Khawf. Di tempat inilah mereka membangun pemukiman dan melanjutkan kehidupan serta berkembang biak dalam damai dan harmoni. Salah satu keunikan dari pemukiman tersebut adalah bentuk dari berbagai desain arsitektur rumah mereka. Nabi Muhammad SAW menyaksikan bahwa berbagai rumah-rumah di sana tidak mempunyai pintu. Kondisi tersebut menggambarkan sebuah kepercayaan dan rasa aman yang mendalam di antara penduduknya. Walaupun Nabi merasa heran dengan kondisi tersebut, namun struktur berbagai rumah tersebut mengingatkan kita kembali pada beberapa desa di Nusantara zaman silam, di mana struktur rumah tradisional nenek moyang kita memiliki desain yang terbuka sebagai simbol kepercayaan dan kebersamaan. Seorang kosmografer dan ahli geografi ternama di Timur Tengah yang bernama Zakaria Al-Qaswini mempunyai sebuah persepsi unik tentang Gunung Jabal Khawf. Pada peta dunia yang dimilikinya, Gunung Jabal Khawf dilukiskan sebagai pegunungan yang mengelilingi seluruh bumi dan berlaku sebagai pantek atau pasak yang menyangga bumi agar tetap tidak goyah dan stabil. Menurut Zakaria Al-Qaswini, Gunung Jabal Khawf tidak hanya satu gunung atau gunung tunggal, namun merupakan sebuah rangkaian gunung yang saling bertautan dan terbentang pada seluruh belahan dunia. Marilah kita sekarang perhatikan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, yang merupakan area geografis yang meliputi sebagian besar gunung berapi aktif termasuk yang berada di Indonesia. Apabila kita membandingkan Gunung Jabal Khawf dengan peta modern, maka Ring of Fire dapat dianggap sebagai salinan fisik dari Gunung Jabal Khawf. Indonesia yang merupakan salah satu negara yang lokasinya berada di Ring of Fire, mempunyai berbagai gunung berapi aktif yang sejajar dengan deskripsi Gunung Jabal Khawf sebagai rangkaian pegunungan yang menahan bumi. Dan apabila kita lebih dalam lagi menganalisa tentang kisah Gunung Jabal Khawf, maka kita dapat dianggap mengikuti metode para ulama kuno dalam menafsirkan fenomena teologi. Pada saat mereka menyampaikan bahwa Gunung Jabal Khawf berperan sebagai penahan bumi, kondisi tersebut dapat diartikan sebagai konsesi terhadap peranan gunung berapi dalam membentuk dan menjaga keseimbangan kerak bumi. Sebagai negara yang berada pada pusat Ring of Fire, Indonesia mempunyai keunikan tersendiri akan geologi yang tak bisa dibandingkan dengan negara lain. Berbagai gunung berapi aktif yang menjulang memberikan fakta nyata bahwa teori Gunung Jabal Khawf bisa saja mempunyai dasar yang konkret, walaupun dalam bentuk yang tidak sama dari pemahaman zaman kuno. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 17.000 pulau dan juga merupakan salah satu wilayah geografis paling aktif di seluruh dunia. Lokasi Indonesia yang strategis yang berada pada simpul pertemuan tiga lempeng tektonik utama menjadikan Indonesia bagian dari Ring of Fire atau cincin api Pasifik. Cincin api Pasifik merupakan wilayah yang berbentuk cincin melingkar dan mengelilingi samudra yang terkenal dengan aktivitas seismiknya yaitu Samudra Pasifik, serta mempunyai gunung berapi aktif terbanyak di dunia. Pada saat kita mengamati kembali berbagai kisah tentang Gunung Jabal Khawf, khususnya pada latar belakangnya sebagai gunung yang mengelilingi bumi dan berperan sebagai penopang langit, sukar bagi semua orang untuk tidak memandang kesamaannya dengan ciri khas sejarah bumi Indonesia. Cincin api Pasifik yang membuat Indonesia berperan sebagai salah satu bagian dari jantungnya, serupa dengan deskripsi Gunung Jabal Khawf yang didapatkan pada kepustakaan kuno, yaitu sebuah barisan gunung yang mengitari dan memberi kesestabilan bumi.
Selanjutnya, keberadaan gunung berapi aktif di Indonesia yang acap kali memberi pengaruh yang berarti pada aktivitas seismik di kawasan ini, membuktikan bahwa alangkah fundamentalnya fungsi geologi Indonesia dalam kestabilan bumi, sama dengan peran Gunung Jabal Khawf yang dikisahkan sebagai penyokong dan penyangga stabilisator bumi. Berikut ini ada beberapa alasan kenapa Gunung Jabal Khawf dapat dikatakan mungkin berada di Indonesia. 1. Kesesuaian narasi dan deskripsi. Salah satu alasan yang kuat adalah analogi antara penggambaran deskripsi Gunung Jabal Khawf dengan karakter khas geografi Indonesia. Contohnya Gunung Jabal Khawf yang dideskripsikan mempunyai warna hijau kebiruan. Bisa dihubungkan dengan bentangan hutan tropis di Indonesia serta lautan yang biru. 2. Deretan gunung. Ring of Fire atau cincin api Pasifik tidaklah sebuah gunung individual yang berdiri sendiri, akan tetapi berupa deretan gunung yang mempunyai tugas kewajiban dalam kestabilan bumi. Fakta tersebut sesuai dengan gambaran deskripsi Gunung Jabal Khawf yang dikisahkan mengitari bumi untuk menjaga kestabilannya. Dengan berdirinya lebih dari 130 gunung berapi aktif di Indonesia, menjadikan negara Indonesia sebagai negara dengan jumlah gunung berapi terbanyak di dunia yang semakin memperkuat dalih serta argumen ini. 3. Kehidupan di Gunung Jabal Khawf. Dalam deskripsi juga diungkapkan bahwa ditemukan masyarakat yang hidup di Gunung Jabal Khawf. Ada kemiripan dengan berbagai riwayat dari desa-desa di Nusantara zaman silam. Deskripsi gambaran rumah yang tak berpintu juga memikat untuk dikaitkan dengan kultur arsitektur lokal di sebagian daerah Indonesia. Di wilayah Indonesia dapat ditemukan berbagai candi yang tidak berpintu, dan kondisi ini dapat dijadikan sebuah dalih yang kokoh bahwa pintu memang tidak begitu penting untuk masyarakat Nusantara pada saat itu, sebab mereka hidup dalam kedamaian. Walaupun bukti arkeologi dan sejarah yang aktual masih sukar ditemukan, riwayat lisan dan tradisi dengan sanad yang tersambung dapat menjadi petunjuk yang penting. 4. Lokasi yang strategis. Apabila Gunung Jabal Khawf difungsikan sebagai penyangga bumi dan langit, maka lokasi Indonesia di Ring of Fire sangat dimungkinkan untuk menjadi situs dari Gunung Jabal Khawf. Mengingat vitalnya peran Indonesia dalam stabilitas tektonik dunia. Apabila kita perhatikan peta geologi Indonesia, kita bisa temukan barisan gunung berapi yang memanjang dari Sumatera hingga ke Maluku dan Papua. Barisan gunung ini senada dengan gambaran deskripsi Gunung Khawf yang mengelilingi bumi laksana cincin. 5. Kemiripan dengan riwayat. Walaupun banyak kisah yang menyatakan bahwa Gunung Jabal Khawf tidak dapat terlihat dengan kasat mata manusia, kondisi ini bisa diartikan bahwa gunung tersebut berada jauh di bawah laut atau menembus batas kedalaman bumi seperti banyaknya gunung berapi bawah laut yang ada di Indonesia. Jadi definisi tidak bisa terlihat oleh manusia bukan berarti gunung tersebut merupakan gunung gaib atau berada di alam jin. Melainkan manusia zaman tersebut tidak dapat menyelam atau mempunyai kamera bawah laut, sehingga mereka tidak bisa melihatnya. Negeri Indonesia dengan memiliki ribuan pulau dan lautannya yang dalam, mempunyai berbagai gunung berapi bawah laut yang tak kasat mata, semakin memperkokoh argumen ini. 6. Radius jarak dari Israel. Pada deskripsi yang diuraikan, disampaikan bahwa keturunan Bani Israel yang berada di Gunung Jabal Khawf dibawa dari tempat yang radiusnya jauh dari Israel, supaya para Bani Israel tersebut bisa selamat dari kerusuhan serta mempertahankan akidah dan ketauhidan mereka. Secara geografis negara Indonesia berada pada radius yang cukup jauh dari Israel, sehingga memungkinkan sebagai lokasi yang dimaksud. Ditambah lagi para Bani Israel yang selamat tersebut, kemungkinan menjadi leluhur Nusantara dan mewariskan tauhid kepada generasinya, sehingga tidak aneh apabila di suatu hari nanti ketika Islam didakwahkan kepada rakyat Nusantara, mereka dengan mudah menerimanya. Sebagai rangkuman dan pertimbangan sejauh ini, kita sudah melakukan penjelajahan yang mendalam, melewati sejarah, mitos, dan geografi, guna mengenal posisi Gunung Jabal Khawf dalam konteks Indonesia. Kesimpulan utama dari Gunung Jabal Khawf, sebuah wujud yang kerap dinarasikan dalam literatur Islam klasik, mempunyai kesamaan yang menonjol dengan geografi Indonesia, utamanya dengan posisi Indonesia di cincin api Pasifik atau Ring of Fire. Walaupun bukti nyata tentang lokasi konkret dari Gunung Jabal Khawf mungkin susah ditemukan, akan tetapi keberadaannya dalam deskripsi dan kaitannya dengan Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata. Deskripsi Gunung Jabal Khawf sebagai sebuah rangkaian gunung yang saling berkaitan dan mempunyai peranan penting dalam keseimbangan bumi, ternyata sepadan dengan gagasan ilmiah dalam geologi modern mengenai gunung berapi dan lempeng tektonik yang ada di Indonesia. Dengan demikian ada kemungkinan bahwa berbagai riwayat kuno mengenai Gunung Jabal Khawf mungkin terilhami dari observasi nyata atau pemahaman manusia di masa silam mengenai pengetahuan cincin api Pasifik. Tanpa diragukan lagi dari penafsiran tersebut,
jelas membutuhkan eksplorasi lebih lanjut baik dari sisi kepercayaan maupun ilmu bumi untuk memperkuat atau menyanggah penafsiran ini. Sebagai penutup, mari kita terus menyodorkan pertanyaan, terus mencari tahu, dan terus memperdalam sejarah dan mitos Nusantara. Sebab di dalamnya terdapat harta terpendam yang berwujud pengetahuan yang tak ternilai harganya.